Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Abdurrahman dengan NIM 2206161. Cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Mesin otomata adalah model komputasi abstrak yang digunakan dalam teori bahasa formal dan komputasi. Terdapat beberapa jenis mesin otomata yang berbeda, masing-masing dengan tingkat ekspresivitas yang berbeda. Di bawah ini, saya akan menjelaskan cara kerja beberapa jenis mesin otomata. Yang paling umum, atau yang pertama yaitu Finite State Automata atau FSA. Yang kedua yaitu Volkswagen Automata atau PDA. Yang ketiga yaitu Turing Machine atau TM. Dan yang terakhir yaitu Linear Bounded Automaton atau LBA. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan Finite State Automata atau FSA. FSA adalah mesin otomata paling sederhana. FSA terdiri dari sejumlah keadaan atau status yang berhubungan melalui transisi berdasarkan simbol-simbol masukan. Setiap transisi mengarahkan mesin dari satu keadaan ke keadaan lain, berdasarkan simbol masukan yang sedang diproses. FSA digunakan terutama untuk mengenali bahasa yang dapat dijelaskan oleh automata dengan jumlah keadaan terbatas. Mereka tidak memiliki memori. FSA terdiri dari jumlah keadaan atau status, salah satunya adalah keadaan awal atau start state, dan beberapa keadaan akhir atau aspek status. Pada setiap langkah, FSA membaca simbol masukan dan berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan aturan transisi yang telah ditentukan. FSA tidak memiliki memori internal dan peralihan antara keadaan hanya tergantung pada simbol masukan saat ini. FSA digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa reguler seperti bahasa dengan pola sederhana, seperti bahasa bilangan biner dengan jumlah satu yang genap atau ganjil. Yang kedua yaitu Volkswagen Automata atau PDA. PDA adalah model komputasi yang lebih kuat daripada FSA. PDA memiliki tumpukan stek yang digunakan untuk penyimpanan sementara data. Mereka memiliki keadaan transisi dan kemampuan untuk membaca dan menulis pada tumpukan. PDA digunakan untuk mengenali bahasa konteks bebas yang lebih kuat daripada bahasa yang dapat dikenali oleh FSA. PDA adalah perluasan dari FSA dengan tambahan tumpukan stek sebagai bentuk memori sementara. PDA memiliki keadaan simbol-simbol masukan, simbol-simbol tumpukan, dan transisi. Pada setiap langkah, PDA membaca simbol masukan, memanipulasi tumpukan, atau mendorong atau mengeluarkan simbol, dan berpindah antara keadaan sesuai dengan aturan transisi. PDA dapat mengenali bahasa konteks bebas, yang mencakup bahasa dengan struktur yang lebih kompleks daripada bahasa reguler. Contoh bahasa konteks bebas adalah bahasa bilangan palindrom. Yang ketiga yaitu Turing Machine atau TM. Turing Machine adalah model komputasi yang sangat kuat. Turing Machine memiliki pita tak terbatas yang dapat digunakan untuk membaca, menulis, dan menggeser simbol. Mereka memiliki keadaan, transisi, dan kemampuan komputasi universal yang mampu menjalankan komputasi apapun yang dapat dijalankan oleh komputer modern. Turing Machine digunakan untuk mengenali bahasa rekursif yang mencakup bahasa-bahasa yang lebih kuat dari bahasa yang dapat dikenali oleh FSA atau PDA. Turing Machine adalah model komputasi yang sangat kuat dan serbaguna. Turing Machine memiliki pita tak terbatas yang dibagi menjadi sel-sel yang dapat berisi simbol-simbol. Mesin Turing memiliki keadaan simbol-simbol masukan, simbol-simbol yang dapat ditulis pada pita, dan aturan transisi yang mengatur perilaku berdasarkan simbol yang sedang dibaca dan statusnya. Turing Machine dapat menjalankan komputasi apapun yang dapat dijalankan oleh komputer.
modern, dan dapat mengenali bahasa rekursif yang mencakup bahasa dengan struktur yang sangat kompleks. Yang keempat yaitu Linear Bounded Automaton atau LBA. LBA adalah varian dari mesin Turing yang memiliki pita terbatas, tetapi batasannya adalah bahwa pita terbatas hanya sepanjang input. LBA digunakan untuk mengenali bahasa yang dapat dikenali oleh mesin Turing dengan membatasi penggunaan pita agar sejajar dengan panjang masukan. Mereka digunakan untuk memodelkan berbagai masalah komputasi di mana ruang penyimpanan dibatasi. LBA memiliki pita yang juga tak terbatas, tetapi pita ini dibatasi agar panjangnya sejajar dengan panjang masukan. Ini berarti bahwa ruang yang tersedia untuk memori pada pita LBA dibatasi oleh panjang masukan yang diberikan. LBA digunakan untuk mengenali bahasa yang dapat dikenali oleh mesin Turing dengan ruang penyimpanan yang terbatas. Ini menjadikan LBA lebih kuat daripada PDA, tetapi lebih lemah daripada mesin Turing. Sekian pembahasan dari saya mengenai tata cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.